benar. Tapi apakah Raden Patah yang akan kita percayakan sebagai pimpinan? Dan kesemuanya yang hadir di sini setuju akan merebut kekuasaan Majapahit, menyerang, memberontak. Apakah kita orang Muslim dilarang beribadah di Majapahit ini? Apakah kita dilarang mengembangkan agama Islam? Karena ada kebebasan beribadah, mengembangkan agama Islam, dan selama mereka tidak membawa kekufuran pada kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyerang. Ingat, pemerintah itu umaro, pimpinan yang harus kita patuhi, ikuti. Kalau pimpinan itu salah, sebagai Muslim wajib kita mengingatkannya. Kalau pimpinan itu masih saja melakukan kesalahan terus, atau tidak mau diingatkan, berdoalah kita. Semoga pimpinan kita mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang dikehendaki, diridhoi Allah. Siapa sampean? Sunan Kalijaga. Pantas kacau rumah tanggaku. Lihat kerbau-kerbau itu. Mau saja ditutup hidungnya. Mengikuti agama baru sampean. Goblok. Goblok semuanya. Apa sampean pikir agama baru ini bisa merubah kerbau-kerbau itu dari kemiskinan? Bisa kaya raya seperti Demang, Adipati, atau penguasa lainnya? Agama itu bukan atau tidak menjanjikan seseorang menjadi kaya, tapi untuk membuat, menuntun agar manusia itu berakhlak baik, berbudi pekerti. Orang sinting itu perlu dikasari, Kanjeng Sunan. Dia itu pemabuk, penjudi, benar. Tapi kalau kita pikir dalam-dalam, kesalahannya adalah kesalahan kita juga sebagai pimpinan di sini. Nah, kenapa tempat judi diizinkan? Dari situ kami dapat uang banyak demi upeti untuk pusat kerajaan. Apa tidak ada jalan lain? Rasanya tidak ada yang bisa didapat lebih mudah dari itu. Nah, itu gunung-gunung, hutan-hutan itu, semua itu kan milik kerajaan. Iya. Kenapa pedagang-pedagang begitu mudah mengambil dan menjual hasil hutan yang jelas-jelas milik kerajaan? Apakah mungkin di antara sentana-sentana menutup mata? Mustahil. Untuk apa itu dilakukan? Kemungkinan itu bisa saja kalau memang masih ada orang yang dihinggapi setan untuk memperkaya diri, Kanjeng Sunan. Iya. Padahal dengan uang itu kita bisa meniadakan judi. Berapalah jumlah uang yang didapat dari hasil judi dibandingkan dengan kerusakan akhlak yang bisa membuat mereka sesat. Salah satu dari modal hidup itu adalah akhlak, budi pekerti. Nah, oleh karena itu kita sebagai umaro harus tahu sebab musababnya, harus bijaksana mengatasinya, dan harus bisa mengayomi.
Buatlah rakyat menjadi tentram. Ada rasa aman pada diri mereka. Jangan membuat mereka jadi takut pada kita. Dan jangan membuat mereka jadi seperti Angkoro. Dari baik, kaya, sampai akhirnya jadi penjudi, miskin, dan kejam. Angkoro itu tahu segala agama, termasuk agama kita ini, Islam. Percayalah, orang tahu itu belum tentu mengerti. Untuk itu perlu diberi pengertian. Sentuh hatinya, perasaannya, sampai dia sadar. Saat ini masih banyak lagi angkoro-angkoro lainnya yang masih harus kita sadarkan. Oh, Kanjeng. Monggo Pangkoro. Monggo Kanjeng Sunan. Monggo. Monggo Pak. Saya tidak tenang Kanjeng Sunan. Ketenangan itu adanya di sini, Pak Angkoro. Untuk mencapai ketenangan itu, orang harus beragama. Saya harus memeluk agama apa, Kanjeng Sunan? Pak Angkoro kan tahu segala agama yang ada di Jawa ini. Pilih salah satu. Oh, jangan diambil semua lalu dicampur adukkan jadi satu. Atau dianggap sepele semua. Kalau saya memeluk agama Islam, bagaimana Kanjeng Sunan? Kenapa agama Islam yang Pak Angkoro pilih? Kanjeng Sunan sudah menyelamatkan saya dari hukuman Doro Demang. Dan istri saya sudah memeluk agama Islam. Kalau mau masuk ke salah satu agama, jangan pamrih. Jangan karena istri atau karena hal lainnya. Tapi harus atas dasar keyakinan. Tidak ada yang mulia di antara kita semua. Dan di hadapan Allah, kita semua sama. Buktinya, lihat, banyak pesantren-pesantren dan masjid para wali sudah tidak lagi didatangi orang. Sudah sepi. Mereka lari dan belajar kepada Kanjeng Syekh Siti Jenar atau kepada santri-santrinya yang terpercaya. Antara lain, ilmu Kanjeng Syekh Siti Jenar seperti yang sudah sedulur-sedulur saksikan tadi. Beliau menurunkan ilmunya langsung dengan pembuktian. Nah, ini satu lagi. Coba perhatikan. Lihat. Lihat, sedulur-sedulur. Sekarang yang ini. Ini bukan ilmu sembarangan. Ilmu ini lebih tinggi dari ilmu para wali yang ada di tanah Jawa. Karena sumbernya juga dari seorang wali yang ilmunya lebih hebat dari para wali yang lain.
Bagaimana Pak Haji? Pak Haji bisa? Ini ilmu Tuhan Pak Haji. Mereka tahu ketinggian ilmu saya Pak Haji. Telur-telur itu sudah waktunya menetas. Saya tahu. Tetaskanlah kalau bisa. Kehebatan saya Pak Haji sudah lihat kan? Coba sekarang Pak Haji. Insya Allah. Coba pindahkan telur-telur itu ke bawah pohon sana. Monggo Pak Haji. Hanya karena Allah semata. Silakan saja. Lihat ke telur-telur itu. Terimalah hak kisanak. Ilmu tidak untuk diperagakan, tapi untuk diamalkan. Terimalah. Bagaimana Kanjeng Syekh? Kalau ada yang menyatakan Kanjeng Syekh bid'ah, murtad, musyrik dan tukang sihir, saya mesti bilang apa kalau begitu Kanjeng Syekh? Alhamdulillah, orang boleh mencela kita, menghina, mengejek, dan memfitnah. Asal jangan kita seperti orang itu. Apalagi takabur, termasuk memperagakan ilmu. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat dan dekat kepada Allah. Eling lan mituhu marang Gusti Allah. Saya tidak mengerti mengapa Dimas Sunan Kalijogo menggunakan ini. Apa ini ajaran Islam? Saya pun tidak mengerti mengapa Kanjeng Sunan Giri baru mempersoalkannya sekarang. Justru pada saat memperingati 100 hari wafatnya Kanjeng Sunan Ampel. Kenapa tidak dulu-dulu? Ya,
Karena baru sekarang ini kita berkumpul tanpa ada orang lain di antara kita. Kenapa Dimas menggunakan kemenyan, bunga-bungaan, dan lain-lain ini? Bukankah Rasul menganjurkan agar kita selalu rapi, bersih, dan menggunakan wangi-wangian? Setiap sholat Jumat pun kita dianjurkan menggunakan wangi-wangian. Apakah sholat Jumat itu bukan ibadah? Tapi Sunan Kali membakarnya saat peringatan akan dimulai. Saat membaca doa. Sholat Jumat itu bukan hanya berdoa, tapi juga menghadap Allah. Dulu, kemenyan itu digunakan menyampaikan doa untuk nenek moyang lewat asapnya. Itu dulu. Tapi sekarang cukup dengan ini. Yang pasti, kemenyan itu tidak boleh. Adakah tertulis jelas nama kemenyan itu? Adakah penjelasan atau kejelasan mengenai jenis, bentuk, atau nama dari wangi-wangian itu? Kalau orang Jawa menganggap kemenyan, setangki, bunga-bungaan itu wangi, apa salahnya kalau mereka menggunakan? Tapi Sunan Kali kan bisa melarangnya. Untuk apa melarangnya? Untuk apa kalau cuma membuat mereka tersinggung dan kemudian kita tidak berhasil mengislamkan mereka? Memang Sunan Kali lah yang selalu lain cara pendekatannya kepada rakyat. Tidak ada cara lain, Kanjeng Sunan Giri, selain mendekatkan hatinya, sentuh perasaannya, sesuaikan dengan kebiasaannya, yang kemudian setelah mereka merasa cocok, sesuai, lalu kita rubah sedikit demi sedikit. Bukankah kesemuanya itu telah kita musyawarahkan terlebih dulu? Tapi ingat, janganlah merendahkan martabat Sunan Wali dengan berpakaian mulung seperti itu terus-menerus. Kanjeng Sunan Kudus, kita punya budaya sendiri. Gunakanlah itu. Dengan begini saya bisa mendekatkan diri, bergaul dengan mereka. Tidak ada jarak antara kita dengan mereka. Ada sambung rasa. Lagi pula iman Islam seseorang bukan terletak di pakaian, tapi di sini. Yang penting bersih, aurat tertutup. Hari ini setan-setan sedang bertengger di dada sedulur-sedulur. Lupa akan firman Allah. Kalau ada perselisihan di antara kita umat muslim, kembalilah pada Al-Quran. Kenapa sedulur-sedulur lupa? Kenapa? Maaf Kanjeng Sunan Giri. Semestinya hal ini tidak boleh terjadi. Apalagi Kanjeng Sunan sebagai pimpinan kami di sini. Kita harus ingat akan bahaya Islam yang berpusat di Pengging, yang perkembangannya begitu cepat, penyebarannya dan cara mengajarnya yang berbeda dengan kita. Apakah kita tidak merasa curiga sama sekali terhadap Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang itu? Maaf,
Kanjeng Sunan Bonang. Tidaklah baik berprasangka buruk terhadap orang. Itu pun termasuk dihinggapi setan. Astagfirullahaladzim. Soal Syekh Siti Jenar, saya telah menyaksikan anak buahnya berceramah. Anak buahnya bukan berarti Syekh Siti Jenar. Apakah Sunan Kali benarkan cara Syekh Siti Jenar yang musyrik itu? Bid'ah? Murtad? Wallahu alam. Saya belum pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Menurut Imam Ghazali, melihat lebih baik daripada mendengar. Saya rasa benar Kanjeng Sunan Bonang. Hari ini setan-setan sedang bertengger di dada kita. Maafkan saya, Kanjeng. Sama-sama, Kanjeng. Maafkan saya. Maafkan sama-sama. Maafkan. Maafkan saya, Sunan. Kanjeng Sunan Bonang. Sama-sama. Sunan Muria. Maafkan. Maafkan saya. Maafkan Kanjeng Sunan Kali. Alhamdulillah. Maaf Kanjeng Sunan Kudus. Maafkan saya.